Kemelaratan dan peperangan dalam hidup membuat kita lupa bahwa harusnya mereka lahir menjadi manusia yang bahagia. Di tengah suramnya garis kehidupan, yakinkah kita ada yang mampu menyelamatkan harapan dan masa depan mereka? Makan ikan akan membuat kita cacingan. Di pelosok Kabupaten Pohuwato, hampir semua anak percaya hal ini. Ajaran ini pun ditanamkan dan terus diceritakan dari waktu ke waktu kepada setiap anak oleh orang tuanya sendiri. Ini jelas kebohongan yang ditumpuk dan menjadi badai di masa depan. Sampai saya tanya, Bu, kenapa dibilang sama anak tadi jangan kuat makan ikan? Kenapa seperti itu, Bu? Kan seharusnya anak kita harus kasih banyak makan ikan. Pak, kalau saya punya anak, saya kasih makan ikan, dan ikan ini dia jadi doyan, bagaimana di besok hari nanti ketika saya tidak punya uang? Apa yang saya akan kasih untuk mereka kalau mereka minta ikan? Padahal saya sudah tidak punya uang, kita juga berasal dari keluarga tidak mampu. Bagi anak-anak, nasi tanpa lauk pauk sudah menjadi menu makanan yang cukup untuk mereka. Gizi dan nutrisi telah lama diabaikan di tempat ini. Kehidupan masyarakat berjalan seadanya. Tidak ada pertanyaan, makanan apa hari ini? Melainkan, adakah makanan hari ini? Jadi satu kasus yang kami temukan di Pohuwato ini, di satu desa di Kabupaten Pohuwato, ada yang kami temukan dari status gizinya yang kami evaluasi, dan itu kami identifikasi, kami datangi, kami evaluasi sejauh mana sih untuk angka kemiskinan dan yang mereka alami. Nah, ternyata kan kami temui di situ ada anak kembar yang juga termasuk mereka gizi kurang dan juga orang tuanya tidak mampu. Pekerjaan mereka tiap hari mereka hanya mengumpulkan kelapa, mereka tidak memiliki kebun, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi dalam keseharian mereka itu hanya mengumpulkan kelapa dari bawah pohon kelapa orang, dikumpulkan yang jatuh, kemudian itu yang dibawa mereka kerja dan itu yang dijual. Ini yang kami temukan. Nah, yang mereka dapatkan satu hari itu habis hari itu. Tuhan mungkin tidak melebih-lebihkan, tapi Tuhan selalu mencukupkan. Inilah yang dipercaya oleh Muhammad Ruslan, seorang pemuda Pohuwato yang ingin berkontribusi untuk mencari jalan keluar dari masalah stunting di Pohuwato. Walaupun tidak berlatar belakang pendidikan kesehatan, tidak membuatnya berhenti terlibat dalam mengentaskan masalah stunting. Dia mungkin tidak memperoleh keilmuan khusus untuk menangani stunting. Namun dia percaya yang dibutuhkan Pohuwato saat ini adalah tenaga dari orang yang peduli. Tenaga untuk menjaga kesehatan anak-anak yang kekurangan. Permisi, Assalamualaikum. Ya. Dan inilah keputusannya. Berada di tengah masyarakat, memberikan semua kemampuan dan tenaganya untuk kesehatan generasi masa depan Pohuwato. Assalamualaikum. Saya mendefinisikan untuk generasi akan datang itu bukan saja mereka nanti duduk di bangku sekolah, kan tetapi
eh, menurut saya bahwa untuk menciptakan generasi cerdas dan berkualitas itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena ketika mereka gagal tumbuh dengan 1000 hari pertama kehidupan, pasti generasi itu generasi yang tidak bisa kita harapkan. Karena dikatakan mereka sudah gagal tumbuh. Karena mereka kekurangan gizi kronis. Masalah ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya dukungan dan perhatian dari beberapa orang tua, terutama pasangan muda. Ada beberapa yang kami temui yang EGP ya. Pokoknya dia mau pegang HP, tidak peduli sudah jamnya memberi susu, sudah jam, dan itu sudah berulang kali kami ingatkan. Dan ini yang kami harapkan adalah dukungan lintas sektor, dukungan pemerintah, dukungan orang tua, dukungan juga suami, karena tidak akan berhasil suatu perbaikan gizi kalau hanya oleh ibu itu sendiri. Apalagi ibu seperti tadi, ibu EGP tidak mau peduli. Dan itu yang harus kami upayakan untuk memberikan penyuluhan secara lintas sektoral. Mungkin terlihat sederhana, namun mengentaskan stunting di Pohuwato bukanlah hal mudah. Kurangnya kesadaran tentang perbaikan gizi dan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat tenaga medis kewalahan untuk mengatasi masalah ini sendiri. Kalau cuma tinggi badan ngapain sih harus heboh gitu ya kan? Sekarang begini, kalau yang namanya tinggi badan tidak naik berarti asupan kalorinya, asupan gizinya itu kan tidak bagus.
Nah, kalau asupan gizinya tidak bagus, itu akan mungkin berdampak kepada otaknya juga. Kalau anaknya sudah pendek, berarti otaknya tidak maksimal dong, untuk pertumbuhan tulang-tulangnya aja dia sudah nggak maksimal, apalagi ntar untuk sampai masuk ke otaknya. Maka mungkin harus ada pemeriksaan AQ. Untuk kalau misalnya kita bisa lihat literatur, anak yang stunting akan berdampak penurunan AQ-nya. Jadi mungkin kalau stunting yang kita takutkan penurunan intelijensianya, sehingga akan mengganggu pertumbuhan anak bangsa. Karena akar permasalahan stunting di daerah ini lahir dari kekurangan dan keterbatasan, Roslan berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Roslan mencatat semua permintaan tolong dan mimpi-mimpi dari masyarakat. Kemudian menempuh waktu berjam-jam dari pelosok daerah Pohuwato untuk tiba ke kantor pemerintah yang terletak di ibu kota Kabupaten Pohuwato. Kalau ada orang yang mau bertanya-tanya tentang stunting, pasti orang tanya cuma Pati Pak Roslan. Dia tanya-tanya kalau orang di sini butuh apa untuk lahan-lahan ini, terus dicatat-catat juga. Kayak kalau butuh bibit-bibit, nanti dia akan bantu komunikasi sama pemerintah-pemerintah. Beliau sudah cukup lama, dari semenjak beliau masih mahasiswa, aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan, itu memang sudah mulai nampak komitmen dan konsistensi beliau dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat. Itu sebenarnya sih awal kita ketemu bahwa ada satu konsep, ada satu ide, ada satu gagasan yang membuat kita punya jalan bersama bahwa kita perlu untuk bersama-sama duduk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, khususnya persoalan stunting, karena itu yang menjadi salah satu masalah besar yang ada di daerah kita. Pak Roslan ini saya menilai sosok yang punya komitmen yang tinggi, di samping secara keilmuan, juga komitmen beliau untuk menjadikan SDM Pohuwato menjadi bagus itu luar biasa. Dan memang salah satu ancaman terhadap kecerdasan anak-anak adalah di stunting untuk 10-20 tahun yang akan datang. Saya melihat sosok Pak Roslan sangat pas untuk itu. Dengan kelincahannya, kemampuannya mengkomunikasikan, kemampuan menegosiasi program-program ke OPD maupun ke kepala desa, sampai ke masyarakat. Beliau punya kapasitas tersendiri untuk itu. Stunting itu Bu, itu gagal tumbuh yang dimana anak cenderung dia pendek, di mana gagal tumbuh itu pertama karena dengan kekurangan asupan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, gizi kronis dari pertama kehidupan itu dimulai dari semenjak ibu itu mengandung. Jadi dari semenjak dia mengandung, kalau anak ibu ataupun ponakan ataupun ibu itu sendiri yang mengandung, harus banyak asupan gizi, banyak makan sayur, makan daging, makan ikan, minum susu dan lain sebagainya. Dengan adanya penyampaian yang bersifat edukasi dari Pak Roslan ini, kami dari pemerintah desa, BPD berkomitmen penuh bahwasanya ternyata isu stunting ini adalah isu yang sangat strategis. Penting kita bersama-sama berkolaborasi untuk menuntaskan berkaitan dengan stunting ini.
Dengan latar belakang sarjana pendidikan kewarganegaraan, Roslan harus berusaha dan belajar lebih keras lagi untuk mempelajari berbagai hal mengenai kesehatan, agar dapat menyumbangkan segenap tenaganya untuk kesehatan anak-anak Pohuwato. Ternyata semakin ke sini saya bergabung, berkolaborasi dengan teman-teman medis, turun lapangan bersama, kita lakukan monitoring, evaluasi dan monitoring, sampai mengukur, menimbang. Saya lihat dan ada yang saya tidak tahu, saya tanya sama mereka. Alhamdulillah mereka beri penjelasan sedikit-sedikit, saya tahu bagaimana melihat buku KIA, bagaimana ketika dia bisa dikatakan gizinya baik, gizinya dia sudah turun, bahkan dia sudah masuk gizi buruk. Alhamdulillah saya sudah mulai tahu, padahal ini kan kerja-kerja daripada bidan, kerja-kerja daripada dokter anak, pada intinya itulah kerja-kerja daripada medis. Tapi bergabung di sini banyak pengetahuan yang saya dapat dan menurut saya ini sangat luar biasa menambah pengetahuan saya. Saya orang sosial, alhamdulillah bicara tentang stunting sedikitnya saya tahu karena dengan adanya kita sering kolaborasi dengan mereka. Kalau orang kesehatan bisa menerjemahkan konsep-konsep pengembangan di sektor kesehatan itu wajar. Tapi kalau orang non kesehatan tapi punya kepedulian, saya pikir itu sesuatu yang unik dan luar biasa kalau memang itu bisa kita kembangkan. Dan itu saya temukan pada diri beliau. Tidak ingin menjadi pemeran utama, Roslan merasa dirinya hanyalah salah satu instrumen pendukung untuk keberhasilan, kemajuan, dan pengentasan stunting di daerah kelahirannya. Harapan terbesarnya adalah mengajak semua masyarakat dari latar belakang apapun itu untuk bersama memberikan tenaga dan menjaga kesehatan anak-anak kurang beruntung di sekitarnya. Atas perannya dalam pengentasan stunting di Pohuwato, Roslan pun bergabung dalam gerakan kolaborasi mencegah dan mengentaskan stunting atau Gerbos Emas. Jadi Gerbos Emas itu adalah gerakan kolaborasi mencegah dan mengentaskan anak stunting. Tujuannya yang pertama untuk mengedukasi masyarakat terkait resiko stunting, kemudian membangun kolaborasi berbagai pihak terkait dengan penanganan stunting, dan yang terakhir itu mengintegrasikan program kegiatan juga yang terkait dengan stunting. Kita awal mengembangkan ini sama sekali tidak punya basic anggaran sama sekali, tidak ada. Kami mengembangkan ini bukan karena dilatar belakangi oleh kepentingan program, tidak ada, hanya rasa keinginan untuk bekerja. Beliau melakukan itu dan upaya-upaya awal yang beliau lakukan itu yang kemudian menggugah teman-teman di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Bahkan ada desa yang melakukan replikasi program yang sudah dilakukan itu menggunakan intervensi anggaran dana desa. Dan kini harapan itu pelan-pelan mulai terwujud. Roslan baru lahir dalam diri masyarakat lain. Mereka mencoba membantu pemerintah untuk memberikan bantuan berupa bibit sayur, ikan, bahkan tenaga untuk tetangga kekurangan yang anaknya terindikasi stunting. Alhamdulillah dengan ada program pemerintah ini kebutuhan gizi anak saya alhamdulillah tercukupi. Dengan adanya tanaman pemanfaatan lahan ini, ada sayuran yang biasanya kalau tiap memasak tidak ada. Alhamdulillah dengan ada ini bisa ambil di depan rumah, ada
kolam ikan kalau suka makan ikan, ada ayam juga, dan alhamdulillah terbantu. Ledakan kelahiran yang membludak pada tahun 2021 menempatkan Indonesia pada bonus demografi. Karena itu, di tangan anak-anak yang lahir saat inilah masa depan Indonesia pada tahun 2045 ditentukan. Melindungi gizi dan kebahagiaan anak-anak ini berarti melindungi Indonesia 23 tahun yang akan datang. Tahun 2045 harusnya bukan hanya menjadi perayaan 100 tahun kemerdekaan saja, tapi perayaan hidupnya generasi emas Indonesia. Jika 1000 hari pertama kehidupan menentukan segalanya, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas di masa depan, siapakah yang mampu menyelamatkan harapan dan masa depan mereka? Tanggung jawab itu bukan seorang bupati saja. Tanggung jawab itu bukan seorang presiden. Kan tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memelihara optimisme bahwa di 2045 harus sudah tidak ada lagi anak-anak yang stunting. Kita harus memelihara optimisme di 2045 untuk menuju puncak Indonesia emas. Kesehatan kita sudah berkualitas, pendidikan kita sudah berkualitas, ekonomi kita sudah berkualitas. Tidak ada lagi orang tua yang harus membohongi anaknya karena tidak bisa makan ikan, padahal hanya ekonomi mereka saja yang tidak mampu. Siapapun yang merasa dirinya manusia, maka dialah yang harus bertanggung jawab untuk menciptakan generasi cerdas yang akan datang dan menyelamatkan generasi 2045 Indonesia.